Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Prilianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan pendekatan manajemen klasik dan neoklasik. Di sini ada pengertian manajemen klasik. Teori manajemen aliran klasik mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Titik perhatian dan kemampuan manajer sangat dibutuhkan dalam penerapan fungsi-fungsi tersebut. Teori manajemen klasik berasumsi bahwa manusia itu sifatnya rasional, berpikir logis, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Di sini ada sejarah perkembangan manajemen klasik. Teori manajemen klasik awal sekali timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul, baik itu di kalangan usahawan, industri, maupun masyarakat. Adapun manajemen klasik timbul dari kebutuhan akan pedoman untuk mengelola organisasi yang kompleks, misalnya sebuah pabrik. Manajemen itu tidak dilahirkan tetapi dapat diajarkan asalkan prinsip-prinsip mendasari dan teori umum manajemen tetap diterapkan. Ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya teori manajemen. Yang pertama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Dimulai pada tahun 1800-an sebagai manajer di sebuah pabrik pemintalan kapas di Skotlandia. Robert Owen mencurahkan perhatiannya pada penggunaan faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja. Tokoh yang kedua yaitu Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871. Charles Babbage adalah seorang profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian dan minat pada bidang manajemen. Ia percaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produksi dari tenaga kerja dan menurunkan biaya karena setiap pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Dia menganjurkan agar para manajer saling bertukar pengalaman dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Ada beberapa kelebihan dalam teori manajemen klasik. Yang pertama, teknik efisiensi dan penelitian waktu dan gerak mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, metode penelitian dan pengembangan tenaga kerja menunjukkan pentingnya dalam pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, metode ini juga mampu memberikan rancangan kerja dan mendorong manajer untuk mencari alternatif terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, manajemen klasik menyediakan banyak teknik dan pendekatan terhadap manajemen yang masih relevan saat ini. Dan yang terakhir yaitu beberapa konsep inti dari model birokrasi masih dapat digunakan di dalam perancangan organisasi modern dalam keterbatasan mereka diakui. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dalam teori manajemen klasik. Yang pertama, manajemen klasik kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja. Yang kedua, dalam organisasi modern yang kompleks seperti sekarang, manajemen klasik dianggap terlalu umum. Yang ketiga, peningkatan produktivitas memungkinkan peningkatan hasil, tetapi sering mengakibatkan pemberhentian pekerja atau diubahnya upah. Dan yang keempat, teori ini kurang melihat kebutuhan sosial para pekerja dan tidak pernah melihat ketegangan-ketegangan yang terjadi karena kebutuhan itu tidak terpenuhi. Yang terakhir, manajer juga harus mengakui keterbatasan dari perspektif klasik dan menghindari fokus sempitnya terhadap efisiensi dari perspektif penting lainnya. Yang kedua yaitu teori neoklasik. Teori manajemen neoklasik adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya dengan tujuan bersama. Aliran teori ini timbul karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi dalam produksi keselarasan kerja. Teori ini muncul dan mengusulkan perubahan-perubahan pada teori klasik yang merubah, menambah, dan dalam banyak hal memperluas teori klasik.
Ada beberapa tokoh dalam teori manajemen neoklasik. Yang pertama Hugo Mansberg pada tahun 1863 sampai 1916. Hugo dikenal sebagai bapak psikologi industri. Dalam bukunya Psychology and Industrial Efficiency menguraikan bahwa untuk mencapai tujuan produktivitas harus melakukan 3 cara. Yang pertama yaitu menentukan best possible person, yang kedua penemuan best possible work, yang ketiga penggunaan best possible effect. Tokoh yang kedua yaitu Elmo Mayo pada tahun 1880 sampai 1949. Terkenal dengan percobaan-percobaan Hawthorne, di mana hubungan manusiawi menggambarkan manajer bertemu atau berinteraksi dengan bawahan. Bila moral atau efisiensi kerja memburuk, maka hubungan manusiawi dalam organisasi juga akan buruk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.